barang-barang ini kemudian dibawa ke Jogja. Bikin sendiri reaktornya, coba bayangin. Dibikin sendiri, Oke. jadi reaktor Kartini. Oh, wow. Nama Kartini itu RA-nya itu ada reaktor atom. Kartini itu Karya Teknisi Indonesia. Hai, dari SEO Basic Initiative, aku Harun Ardiansyah, dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, kami berkesempatan untuk ngobrol dan berbagi aspirasi dengan anggota pemangku kepentingan teknologi dari Dewan Energi Nasional atau DEN, Pak Asnasio Lasman. Kami ngobrol tentang sejarah dan pengalaman beliau di bidang tenaga nuklir, sejarah reaktor atom karya teknisi Indonesia atau RA Kartini, Grand Strategi Energi Nasional, bagaimana PLTN bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, Majelis Pertimbangan Teknologi Nuklir, dan masih banyak lagi. So, let's check it out. Oke, baik. Terima kasih banget Pak Asnasio Lasman udah berkenan hadir di podcast Bicara Nuklir. Jadi langsung aja nih Pak. Saya itu selalu ingin memulai podcast saya itu dengan didongengi. Saya somehow suka banget sejarah dan suka banget didongengi gitu. Jadi bisa minta tolong diceritain nggak Pak kayak bagaimana sih Bapak bisa sampai di titik yang sekarang itu tentang perjalanan mungkin perjalanan akademik atau mungkin terus kemudian dari akademik mungkin pindah ke pejabat struktural dan sebagainya, bisa diceritain nggak Pak? Baik. Makasih Mas Harun. Dan bagi yang mendengarkan, yang mengikuti broadcast ini ya, Bicara Nuklir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Asnasio Lasman. Saya namanya sih agak aneh kalau bagi orang Indonesia ya, karena saya orang Jawa ya. Saya tuh lahir di Jogja. Ayah saya orang Bantul, ya. Ibu saya orang Purworejo. Saya lahirnya di Jogja di Panti Rapih ya. Tahun 50. Jadi kalau kampus mesti ingat itu ya. Iya. Nah, orang tua saya itu guru bahasa ya. Jadi ini saya sejarah dulu. Jadi kalau nanti di antara ini yang menyimak ini nanti punya anak, barangkali nama itu doa ya. Nama itu doa. Ayah saya itu namanya Lasman. Ya, seperti nama akhir saya Lasman. Kalau abjad habis L, Lasman depannya L kan. LMNOPQR gitu ya. Nah, itu anak pertamanya depannya pakai A semua. Maka yang pertama A-nya itu aksis, poros. Ya. M-nya itu Montiawan. Jadi abang saya itu aksis Montiawan, porosnya Sormon Mountain, gunung yang kokoh. Jadi harapannya jadi person yang kokoh gitu ya. Kemudian habis M mengenai N, itu saya. As itu masih jeda, jadi bukan sampai spasi as. Kemudian Nasio, tulisannya Natio tapi bacanya Nasio. Karena nama saya pendek, tambah nama bapak Lasman gitu. Maksudnya orang tua ingin saya itu sebagai poros nation, bangsa. Jadi cita-cita bapak seperti itu. Tinggi sekali ya Pak ya. MN ya, MNO, O-nya itu A-nya Asa, O-nya Optima, kemudian MNOP, P-nya itu Animo Pradana, kemudian yang Q, depannya Amigo, belakangnya Quiname, kemudian belakang yang MNOPQR itu karena perempuan sendiri kan yang Ati Ratnawati Ardiati Rini, jadi AR gitu ya. Oh wow, itu namanya bagus tapi kembali sekali. ke masalah nama itu doa orang tua dan saya juga nggak nyangka pada suatu ketika saya menjadi memimpin sebuah lembaga pemerintahan non kementerian. Kalau kementerian itu kan ujungnya kan menteri dengan presiden. Ada lagi lembaga pemerintahan non kementerian termasuk Bapeten, Batan, LIPI, BPPT kayak begitu. Itu yang ujungnya kepala. Sama-sama ke presiden juga tanggung jawabnya. Jadi mungkin doa orang tua saya, jadi saya memimpin lembaga pengawas itu di pengawas tenaga nuklir di tanah air. Tapi dari sisi nama, jadi kalau nanti punya anak itu doa ya, itu doa tolong dengan bagus. Saya meyakini itu ya, meyakini. Yang kalau dengan nuklir sendiri, karena saya orang Jogja ya, jadi saya itu dari SD, SMP, SMA 4 kalau yang tahu Jogja SMA 4 waktu masih di Kridosono, masih di Kota Baru, sekarang pindah di Jalan Magelang. Oke. Kemudian setelah itu saya masuk ke fisika.
fisika. Awalnya saya pengen jadi dokter waktu di SMP itu, dokter karena guru biologi saya bagus sekali. Jadi nilai biologi saya itu bagus-bagus. Begitu sudah SMA kelas 2 IPA ya. Guru fisika itu luar kelas 3 ya kelas 3. Guru fisika itu luar biasa enak sekali membawakannya. Akhirnya change mind. Jadi saya akhirnya tidak ingin masuk ke dokter, nanti masuk fisika. Jadi masuk FIPA MIPA Gajah Mada ya. Fisika. Waktu itu masih ada sarjana muda. Itu di sana saya ketemu dengan mungkin pernah dengar namanya Pak Profesor Seno Sastro Amijoyo. Udah almarhum sih, udah almarhum. Dia pakarnya tenaga matahari. Ya. Dulu orang nuklir dia di Australia, tapi kemudian terakhir dia menggunakan terkait dengan matahari. Dengan beliau, saya tuh sampai dikasih lab sendiri. Waktu labnya yang di fisika sekarang di kompleks apa? Di kompleks Skep itu Pak ya? Bukan Skep, tapi sudah di utara. Dulu ada fisika dasar di sana. Oh, lab fisika dasar itu. Oh iya. Di situ. Sekarang mahasiswa juga di sana juga kayaknya masih. Ya. Nah, waktu itu saya masih tingkat 2. Nah, karena saya senang dengan energi itu memang saya tertarik ya. Tapi akhirnya sadar bagaimana how to convert ini surya, waktu itu belum ada solar cell ya. Jadi waktu itu masih pakai focusing sinar matahari menjadi panasnya nanti untuk apa gitu ya. Untuk masalah, untuk macam-macam di situ. Karena saya yakin nggak bisa ini kalau untuk listrik tidak bisa untuk dengan matahari. Pas teknik nuklir buka tahun 77 ya. Saya masuk 74. Saya tuh sarjana muda 5 tahun karena saya 2 tahun sendiri itu ada di lab itu ya. Terlalu nyaman kayaknya Pak ya. Nyaman di situ. Nah, begitu saya mendapatkan kepastian bahwa tidak mungkin solar itu diproduksi secara massal dan untuk base load ya. Akhirnya saya pindah. Ya, waktu itu teknik nuklir masih memungkinkan seseorang itu dari sarjana muda mana saja masuk di tingkat sarjana. Jadi saya sarjana muda di nuklir, di fisika, tapi sarjana masuk nuklir di teknologi reaktor gitu. Nah, mulai dari sana lepas sarjana muda saya sudah nyambi kerja di Batam di Babarsari. Sambil bekerja sambil kuliah karena waktu itu boleh. Silakan kuliah, tapi habis kuliah masuk kerja lagi gitu ya. Akhirnya selesai tahun 92, kemudian tahun 82 ya. 82, 83 saya memang saya mungkin termasuk orang yang yang bahasa Jawanya orang wegahan, nggak sungkan untuk ngapa-ngapain gitu ya, nggak ada rasa sungkan. Jadi nggak ada rasa capek gitu ya. Jadi saya dari sekretaris proyek, waktu masih proyek, dari kepala proyek macam-macam. Sampai tahun 85 waktu itu ada beasiswa Habibie yang pertama OFP, Overseas Fellowship Program, dan akhirnya saya bisa ikut ke Jerman. Jadi saya sekolah dari Jerman. Nah, di Jerman ini saya menggeluti HTR ya, High Temperature Reactor ya, sampai dengan saya selesai S3. Yang kalau di sini Pak Lim Peng Hong itu ada juga HTR juga ada. Iya, sedang diajak kok. Coba diajak. Selesai 92, jadi 85 92 baru 7 tahun 92, kemudian saya kembali ke Serpong, ke Jogja dulu, karena saya basisnya kan Jogja awalnya. Baru sebulan di Jogja dipindah ke Serpong. Sampai kemudian di reaktor research mana di COBC ya. Sampai kemudian dari sana saya mulai menanjak. Tadi karena orang wegahan. Saya kira mungkin teman-teman yang mendengarkan bicara nuklir ini, saya tidak tahu sama atau tidak, tapi setidaknya saya tahu karakteristik badan saya. Jadi kalau misalnya sekarang seminggu lagi mau ujian gitu ya, waktu di Jerman tuh ujian, maka saya belajar lebih gigih gitu kan, lebih gigih. Tapi begitu nanti sudah sudah selesai ujiannya, kemudian saya lepas kegigihan tadi, jadi saya ingin santai dan selesai,
Itu nanti kalau mau pas ujian semester berikutnya lagi, itu mau belajar tekun tuh, waduh berat tuh, Susah godanya ya. banyak. Iya. Capek lah, ngantuk lah, apalah, males lah, macam segala macam. Kalau itu Mm-mm. thresholdnya sudah terlewati, maka kita bisa tancap gas untuk menyelesaikan tadi. Nah, karakteristik badan saya yang semacam itu, saya paham. Maka Mhm. begitu terakhir saya di Jerman itu mau mendekati ujian pendadaran S3, itu saya bisa belajar total ya, itu 14 jam per hari. Wow. Jadi dihitung dari sejak bangun tidur, misalnya di meja belajar, di perpustakaan, itu total bisa 14 jam itu sudah capek 14 betul. jam. Iya. Mhm. Begitu pulang ke Indonesia, maka saya tidak ingin pas puncaknya tadi itu, puncak Mhm. studi, puncak semangat tadi itu turun. Karena kalau terlalu turun, saya menaikkannya susah lagi, gitu kan. Iya. Akibatnya semua pekerjaan yang diberikan kepada saya di kantor di Batan itu saya habiskan. Apalagi waktu saya Oke. kemudian pindah ke Serpong itu keluarga saya di Jogja. Jadi sampai pulang dari kantor paling jam 9, 10 malam itu di RSG. Semua Oke. pekerjaan itu semua. Jadi hanya untuk mempertahankan apa? Mempertahankan kebiasaan yang sudah terjalin sekian lama. Tapi Mhm. akibat dari itu ada dampaknya ternyata. Dampaknya adalah mulai dipercaya oleh atasan kan. Karena semua pekerjaan mesti selesai, tepat Iya. waktu, kualitas lah kan begitu. Mhm. Pasti. Cepat sekali Dan berarti naiknya, Pak ya. tapi kemudian 93, 92 ya, 93 kemudian saya dikirim ke Australia. Oke. Nah ini untuk kalangan kita di nuklir. Australia itu mendapatkan mandat untuk menerima dari kita dari Batam waktu itu, karena ada pertanyaan dunia melalui IAEA. Mhm. Indonesia kok punya reaktor 30 megawatt itu buat apaan? Buat apaan? Oke. Maka Mhm. saya sama kepala Batan yang dulu Pak Jadi Ahimsa, udah kamu berangkat ke Australia sendirian 17 minggu. Oke. Wah, kelamaan bagi saya untuk menghitung 17 minggu. Jadi ceritanya menghitung berapa jumlah plutonium yang bisa dihasilkan dari reaktor tadi. Di sana itu kan ada reaktor ada bahan bakar yang plat ya. Tapi Mhm. ada juga namanya IP, irradiation position. Itu Oke. kalau kita bisa masukin U238, maka dia akan Mhm. dibombardir neutron menjadi, nanti akan Indian jadi PU. Iya. Nah, Mhm. berapa PU bisa dihasilkan dari model ini? Jadi saya membuat Oke. modeling target macam-macam di IP dan seterusnya. Jadi Mhm. di central irradiation position sama di IP yang di pinggir-pinggir tadi. Oke. Mhm. Singkat cerita selesai. Jadi besok pulang ke Jogja. Hari ini laporan saya serahkan. Mhm. Pertanyaan mereka itu masih terusik bagi saya adalah, ya kita tahu Indonesia tidak seperti Irak atau Iran. Mhm. Kan artinya kita punya teknologi tinggi, punya reaktor nuklir, dan ada kemungkinan membuat plutonium segala tadi ya. Mhm. Kalau menurut kacamata security, Iya. safeguards. Tapi Indonesia bukan seperti Irak atau Iran. Waktu itu Irak sama Iran kan memang ya kita tahu sendiri lah politik ya di dunia ini Mhm. ya. Mhm. Jadi mereka itu curiga pada kita karena kita masyarakat Muslimnya banyak, punya reaktor canggih kayak begitu, itu apa? Oh ya, oh, ya. Mhm. Mhm. Nah, begitu pulang tahun 93 4 bulan seminggu di Australia, kemudian saya pulang ke Serpong, kemudian Mhm. waktu saya di Serpong itu keluarga kemudian berpindah ke Serpong. Jadi selama itu saya wirawiri dari Oh, Jogja Jogja ke Serpong terus. Jakarta Jogja. Iya. Mhm. Itu bareng dengan yang waktu itu kalau memang tidak tahan memang susah ya. Mhm. Kalau kalau pengakuan dirinya itu kuat, wah saya dokter tapi keretanya kereta ekonomi. Kereta Hmm. ekonomi waktu itu tidak seperti kereta ekonomi sekarang loh. Itu orang jual ayam ya ada, Mhm. tapi Iya, nggak. iya. Mhm. Dan waktu wirawiri Jogja Jakarta untuk menengok keluarga itu uang pribadi, artinya tidak ada SPPD dan nggak ada. Mhm. Jadi tapi itu saya lakukan nih. Hampir hampir waktu itu hampir nggak kuat saya kan, tapi kemudian dapat tugas yang di Australia tadi. Dan setelah Oh, itu baru oke. dapat rumah di Puspitek, terus sampai kemudian keluarga pindah ke mana, Puspitek ke semuanya. Puspitek semuanya. Mhm. Ya. Nah dari sana tadi, dari mempertahankan effort kerja tadi,
wara-wegahan tadi ya. Kemudian mulai karier eselon 3 lah, kemudian eselon 3 itu di kepala bidang instrumentasi dan teknologi reaktor. Itu di pusat yang RSG, Pak ya? Pusatnya dulu namanya PPKTN. Bukan, sudah keluar. Dari waktu di RSG saya masih staf biasa, kepala staf biasa. Kemudian saya itu wirawiri Jakarta, Jogja, karena kantornya di Jakarta. Setelah itu kemudian tahun 9 begitu itu ada undang-undang yang baru, maka Bapeten lahir ya. Yang tahun 97 itu. Tahun 98 ada pusat baru namanya P2SRM, Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju. Jadi semua sistem reaktor yang advance reaktor itu ada di situ, dan saya kepala pertama kalinya. Saya kepala pusat di situ. Tapi sekarang udah di solve ya, itu udah nggak ada lagi. Udah hilang ya. Nah, kemudian setelah itu tahun 2000 itu 98 2003 kemudian saya dipromosikan ke Bapeten eselon 1 sebagai deputi pengajian keselamatan nuklir. Nah, kemudian dari deputi tahun 2000 deputi 5 tahun, kemudian tahun 2008 akhirnya appointed sebagai kepala lembaga di Bapeten selama 6 tahun sampai 2014. 2015 begitu sudah tidak menjabat lagi, kemudian saya pindah ke BPPT. Bisa pindah ke pegawaian awalnya Batan, kemudian pindah ke Bapeten, kemudian pindah ke BPPT. Jadi saya pensiunan BPPT sekarang. Di BPPT saya di teknologi konversi energi. Jadi sekarang kalau bicara masalah energi, apakah itu nuklir atau non nuklir saya paham. Jadi ketika saya mendaftar di Dewan Energi Nasional, ya bekalnya dua itu tadi, kan saya dari pemangku kepentingan teknologi. Jadi dengan dua tadi bekal saya untuk salah satunya masuk ke DEN, di samping dengan dorongan teman-teman yang lain. Iya. Ya. Dan sekarang Bapak menjadi anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan teknologi. Bidang teknologi. Bidang teknologi gitu ya. Ya, menarik banget. Ada ini Mas Aldon, ada 8 orang. Ya, 8 orang. Di 8 orang itu anggota pemangku kepentingan, 2 dari industri, wakil industri, 2 dari konsumen, 2 dari akademisi, 1 teknologi, 1 lingkungan hidup, jadi 8. Kemudian dalam 1 DEN ini ada 7 menteri. Bukan kementerian, tapi menterinya. Jadi ada Menteri Keuangan, Menteri PPN, Bappenas ya, kemudian Menteri yang mimpin ketua hariannya Menteri ESDM. Kemudian ada Menteri Lingkungan LH, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Pertanian, dan sebagainya. Ada 7 orang di situ. Kalau ketua DEN itu presiden, ketuanya presiden, wakilnya Pak Wapres, tapi sebagai ketua harian adalah Menteri ESDM. Jadi kalau dalam tata tertib kita setahun 2 kali sidang paripurna dipimpin langsung presiden di istana. Kemudian kalau sidang anggota itu antara menteri sama menteri yang anggota ya, sama kita yang berdelapan ini, nah itu sidang anggota. Tapi kalau yang mimpin bukan menteri SDM sebagai ketua harian, maka namanya rapat anggota. Rapat anggota ini kita jadi baru satu semester lebih sedikit lah sekarang ini. Ya. Saya baru paham. Kalau saya pikir itu DEN itu ya hanya yang pemangkunya itu, Pak. Saya pikir menteri nggak terlibat. Ya. Itu menteri terlibat juga ya. Jadi ini mensinkronkan semua. Jadi sekarang masalah Badan Energi Nasional misalnya. Badan Energi Nasional kan tidak bisa hanya ESDM saja. Dengan industri harus comply, dengan yang LH harus comply, dengan dari mana dari harus semuanya itu disatukan di DEN. Nanti munculnya kebijakan presiden. Jadi teman-teman ini semuanya membantu presiden mengeluarkan kebijakan yang sesuai untuk energi ya. Ya, betul. Ya. Menarik banget, Pak. Terus saya ingin follow up tentang DEN, tapi mungkin agak nanti dulu. Saya mau lanjutin tentang kisahnya Bapak, kisah perjalanan hidupnya Bapak sih, dan karena Bapak sudah melakukan semuanya gitu kan, kayak udah di Batan, di Bapeten juga, di BPPT pula gitu kan, jadi udah tahu semuanya lah. Nah, saya lagi karena saya suka sejarah dan saya suka didongengin gitu. Saya tuh suka banget kayak mencoba nge-trace bagaimana sih sejarahnya teknologi nuklir di Indonesia gitu kan. Yang saya tahu itu kan kegiatan tentang ketenaga nukliran itu kan dimulai dari
Presiden Soekarno membangun yang dulunya akan menjadi Batan. Terus habis itu Lembaga Tenaga Atom. Ya, Lembaga Tenaga Atom. Terus habis itu berdiri S1 Teknik Nuklir di 77. Terus habis itu kan ada rencana yang mau bikin PLTN Muria di 90-an gitu. Terus setelahnya itu bisa minta tolong diceritain. Izin saya complete ya. Iya, saya bisa minta tolong dikomplitkan gitu, Pak. Saya penasaran banget sejarahnya gitu, Pak. Jadi semua yang harus kita pahami pertama adalah bahwa kemajuan suatu negara tidak akan lepas dari teknologi manapun juga. Ya, SDM bisa dicari ya, tapi kalau teknologi, jadi SDM yang punya teknologi itu yang membackupnya. Teknologi secanggih apapun nggak punya SDM itu sama saja. Tapi artinya punya SDM yang cukup mumpuni di situ. Nah, kalau kita lihat sejarah dari nuklir itu kan awalnya kan memang kelam ya. Awalnya kan ada Manhattan Project yang mana di Amerika itu sehingga muncul bom atom di Hiroshima Nagasaki ya. Satu ada bom uranium, satu bom plutonium ya. Nah, kenapa tadi salah satunya saya dikirim ke Australia untuk ngitung tadi gitu ya. Nah, begitu hasilnya luar biasa. Meskipun kita banyak benefit juga dari bom itu. Artinya kemerdekaan kita menjadi dipercepat. Iya betul ya. Kalau misalnya tidak ada bom nuklir itu barangkali ya mungkin merdeka, cuma mungkin agak lama ya, mungkin bulan-bulan yang lama gitu ya. Karena ini harus dipercepat di situ. Nah, kemudian tahun 50-an begitu melihat hasil yang luar biasa merusaknya ya di Hiroshima Nagasaki, maka PBB itu menghendaki tolonglah kalau itu nuklir untuk peaceful use saja. Yang Presiden Eisenhower itu Pak ya. Ya, kemudian di pertengahan tahun 57 dibentuk IAEA. Ya, IAEA itu tahun 57, International Atomic Energy Agency. Yang membidani siapa? Ada 18 negara. Salah satunya adalah Indonesia, hebat nggak? Oh wow, saya baru tahu yang ini nih. Jadi ini perlu saya sampaikan karena biar kita ini sebenarnya bukan bangsa ecek-ecek ya. Kita ini ada sesuatu sejarah yang menggembirakan. Wakil kita di waktu itu adalah Pak Dubes namanya Sujarwo Condronegoro. Dubes kita yang ikut dalam itu. Nah, itu tahun 57. Kemudian begitu tahun 58 maka muncullah LTA, Lembaga Tenaga Atom. Itu embrionya Batan itu. Kemudian di tahun 64 itu muncul ada Undang-Undang 31 tahun 64 ya, yang tentang ketenaga atoman itu, pokok-pokok tenaga atom. Maka dari sana muncullah Batan. Oke. Jadi kalau ditanya tentang awal mulanya berdirinya Batan ya itu tadi ya Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 31 tahun 64. Setelah ini selesai berjalan kemari. Nah, yang perlu diketahui lagi, saya ingin membangkitkan kebanggaan saudara-saudara pada masa lalu kita. Waktu itu masih kenceng ya antara blok barat blok timur, blok-blokan. Negara itu blok-blokan itu, jadi blok barat blok timur. Bung Karno nggak mau, kita ini netral, kita ini non blok. Di awal tahun 60 Amerika itu membantu kita melalui IAEA itu reaktor yang ada di Bandung. Itu General Atomic ya. Itu langsung dibikin jadi di situ ya. Waktu itu dayanya 250 kW. Rusia tidak mau kalah ya, membantu Indonesia kan kita waktu itu kan seksi itu yang menarik di barat, menarik juga di timur kan, Rusia membantu kita mau membangun yang 2000 kW nggak salah. Itu lokasinya di Puspitek yang sekarang di Serpong ini. Tapi itu belum sewa besi yang sekarang itu ya? Beda lagi. Itu jadi material dari Rusia udah datang loh. Cuma yang Bandung udah selesai. Kita tahun 65 ada pemberontakan. Maka hubungan dengan semua negara komunis kan jadi terhambat tuh. Putus ya. Dengan Rusia, dengan Cina dan seterusnya. Nah, akibatnya barang-barang yang sudah didatangkan tadi mangkrak. Material belum dibangun, materialnya masih datang masih mangkrak itu. Nah, kemudian oleh orang-orang Batan, para senior saya, barang-barang ini kemudian dibawa ke Jogja. Bikin sendiri reaktornya, coba bayangin. Dibikin sendiri. Jadi reaktor Kartini.
Oh, wow. Nama Kartini itu RA-nya itu dari reaktor atom. Kartini itu Karya Teknisi Indonesia. Oke. Jadi Suka bukan sekali karena ya. nama Ibu Kartini bukan, tapi namanya itu ya. Coba mungkin Mas Indarta, kebayang nggak kita ngitung bagaimana criticality di situ. Mhm. Waktu itu kan nggak ada komputer, nggak ada. Iya. Itu hitungannya kan itu saya kalau suruh ngitung mungkin saya sudah pusing 7 keliling itu. Karena saya sudah terbiasa dengan code ya. Iya. Kita Waktu itu semua. luar biasa. Iya. Jadi safety-nya bagus ya, bagus. Jadi Iya. kita akhirnya punya reaktor di Bandung, kemudian punya reaktor di Jogja. Ini bikin sendiri ini, ini sendiri. Mhm. Oke, bahan bakarnya pakai bahan bakar triga yang dari mana? Yang Dari dibuat di Rusia itu kah? dari Bandung, bahan Dari bakarnya. Bandung. Jadi Oh, iya, iya. yang nggak baik diambil ke sana ya. Oke. Mhm. Tapi cerita itu kemudian tahun 87 kita membangun Serpong itu dengan akhirnya Mhm. punya yang reaktor serbaguna itu bikinan Jerman. Kalau Oke. sebelumnya tuh bahan bakarnya bulat ya, Mhm. silinder. Ini Mhm. fuel plate kalau sekarang, fuel Full plate. Jadi plate menurut ya, saya kita uranium untuk ngitung silitsida itu gitu. ya. Mhm. Itu kemudian tahun 97 kita ada undang-undang baru. Waktu itu kan Bapeten, Badan Pengawas kan masih ada di dalamnya Batan. Mhm. Kan nggak mungkin mengawasi induknya kan nggak mungkin. Akhirnya dipisah. Iya. Dipisah, Bapeten Mhm. sendiri dan Bapeten sendiri. Oke. Sampai sekarang ceritanya. Mhm. Iya. Terus kalau untuk pembangunan reaktor sendiri kan saya sempat dengar ada kayak di awal 90-an katanya mau dibikin reaktor di Muria, tapi terus kemudian nggak jadi. Terus habis itu Ya, di 2007 mau dibikin lagi sama di Muria, tapi nggak jadi juga. Itu Bapak bisa cerita yang itu nggak, Pak? saya hanya menebak-nebak aja sih, menebak-nebak. Oke. Bukan nggak jadi, tapi memang banyak demonstrasi ya, demonstrasi. Saya juga nggak paham apakah demonstrasi ini demonstrasi yang beneran atau nggak beneran gitu Di ya, setting nggak gitu beneran ya. di Mm-mm. setting. Oke, oke. Mm-mm. Tapi yang jelas ya, yang mungkin Mas Anu, Mas Harun, Mas Indarto, Mas Yanuar bisa googling ya. Mhm. Kalau kita agak kenceng masalah PLTN, maka kita bisa googling antara Indonesia, Bung Karno, dan bom nuklir. Itu masih ada. Padahal Bung Oke. Karno udah lama meninggal. Hmm. Jadi hematnya kayaknya ada buzzer nih. Ada buzzer yang sengaja menghalang-halangi munculnya nuklir energi di Republik ini. Padahal Oke. kalau ada nuklir energi, itu apakah semua digantikan? Enggak juga. Betul. Tetap Hmm. masih ada peranan batu bara, peranan Iya, minyak, peranan gas itu masih ada juga. masih. Bahkan waktu itu hitungannya PLTN hanya mengambil 2%. 2% Oh, dari seluruh energi bauran energi gitu, Pak. itu cuma sekitar 4.000, ada dua hitungan, ada 4.000 sampai 7.000 megawatt totalnya. Nggak banyak Itu sebenarnya. kecil ya. Mm-mm. Tetapi nah ini saya nggak tahu. Suatu negara itu kalau maju itu yang deg-degan kan banyak. Yang deg-degan banyak ya. Tetangganya Negara didekannya itu. kemarin kompetitor kan masih ada. Negara kan masih ada kompetitornya ya. Kompetitor. Mm-mm. Dan nah itu kali ya ini para yang mendengar bicara nuklir ini mungkin akan melihat dengan jeli. Mhm. Semua gerak yang kita dengan nuklir mesti ada yang counter di situ. Mhm. Bisa di Mhm. Google Mhm. itu sangat terbuka sekali kok. Iya. Ya, baik. Terus kemudian nih, saya mau balik lagi ke yang Bapak cerita tentang DEN tadi, Dewan Energi Nasional nih. Begini Pak, saya dan teman-teman saya di COBC Initiative ini kan sebenarnya kan pingin banget kayak, pingin nge-track nih kayak bagaimana nuklir bisa fit in dengan kebijakan energi nasional gitu kan. Oke, kita cari kebijakan energi nasional. Pas kita cari, wah banyak sekali Pak, kayak RUPTL, RUEN, EKEN, apa itu kebijakan energi. Terus habis itu kemarin DEN itu mengeluarkan Grand Strategi Energi Nasional gitu. Itu sebenarnya bagaimana sih strukturnya Pak? Dan kalau misalnya ditanya nih, maksudnya kalau saya nanya nih kayak kita harus nurut yang mana nih kalau misalnya kita ingin tahu kebijakan energi yang memang sekarang lagi dipakai itu yang mana sih gitu. Gitu. Jadi kalau undang-undangnya itu undang-undang nomor 7 tahun 2000, undang 14. undang-undang tentang energi itu ada. Kemudian setelah itu diturunkan ada namanya KEN. Kebijakan energi. KEN, kebijakan energi nasional. Itu ujung. Jadi kita hanya mengenal ada dua sebenarnya. Ada KEN sama RUEN. Oke. KEN sama RUEN. Jadi KEN itu kebijakan energi nasionalnya secara menyeluruh. RUEN-nya itu adalah Rencana Umum Energi Nasional. Itu nanti
itu tingkat nasional ya. Kemudian oleh daerah nanti di namanya RUET, Rencana Umum Energi Daerah. Oke. Daerah. Nah, sebagai contoh misalnya di RUEN itu kita punya stepping nih, bahwa tahun 2025 23% dari energi yang dibangkitkan itu dari EBT, energi terbarukan, 23% tahun 2005. Tahun 2050 menjadi 31%. Ya, seperti itu. Nah, maka RUET untuk daerah itu harus menyesuaikan. Sehingga nanti secara holistik kalau dijumlahkan itu tetap bisa memenuhi tadi. Meskipun kenyataannya beda antara rencana dengan realisasi. Betul. 23% di tahun 25 itu sekarang itu baru 11,2% capaiannya. Jadi 4 tahun lagi ngejar saya kira memang agak susah ya. Susah. Even ada PLTN nggak bisa. Sekarang misalnya PLTN dibangun, akan PLTN kan perlu waktu bisa 6, 7, 8 tahun kan. Betul. Jadi dibangun sekarang pun tidak akan menyelesaikan masalah RUEN yang tahun 23%, tahun 25 nggak bisa. Nah ini nih. Nah kemudian GSEN itu apa? GSEN itu sebentar sebelum saya ke sana, anggota DEN yang dari pemangku kepentingan itu kan kosong 2 tahun udah. 2019 kosong, 2020 kosong. Saya tuh nggak tahu, cuma saya dengarnya di rapat terbatas Presiden September atau Oktober itu tahun 2020. Beliau menyampaikan pokoknya harusnya ada grand strategi energi nasional gitu. Jadi mungkin lebih implementatif daripada Ken Turwen. Saya nggak tahu dasar pemikiran beliau apa. Akhirnya terus ini di seluruh banyak kementerian menyelesaikan tadi dan saya dengan teman-teman kebagian setelah kita dilantik 8 Januari 2021 maka bahan yang tadi kita teruskan kan. Nah waktu itu kemudian kita sempat masukkan PLTN aja muncul di situ. Iya, saya lihat di grand strateginya PLTN aja. Sebelumnya nggak ada. Cuma nggak ada karena kita bilang waktu itu nggak mungkin kita nggak tanpa nuklir karena ada beberapa alasan. Satu alasan ya, ini saya bicara dengan teman-teman dari yang mendengarkan bicara nuklir ini. Kalau saudara bisa googling ya di Outlook BPPT-nya, Outlook energi punya BPPT ya tahun 2017 itu ada grafiknya. Itu sering saya gunakan. Minyak kita ini sudah impor mulai 2015 bahkan mungkin sebelumnya. Artinya apa yang kita ambil dengan yang kita konsumsi itu sama. Lebih dari itu sama dengan sekarang ini kita sudah impor. Bahkan sekarang ini produksi kita itu cuma 700 ribuan barrel per hari. Konsumsi kita 1,6 juta barrel per hari. Wow. Jadi itu yang kita impor. Ini jadi minyak itu nanti akan nasibnya akan makin bengkak itu selama tidak mendapatkan yang sokongan energi baru gitu. Yang baru untuk minyak. Maka di GSEN Grand Strategi Energi Nasional itu ada harus mendapatkan 1 juta total 1 juta barrel per hari itu. Tapi sampai sekarang masih belum ketemu itu. Jadi masih 700-an itu ya. Jadi itu nanti akan beban negara itu satu. Yang kedua, di BPPT Outlook Energi itu terinformasikan juga bahwa menurut hitungan antara gas yang diambil dengan demand itu sama persis itu tahun 2028. 7 tahun lagi. Setelah itu kemungkinan kita impor ya. More dan itu kayak minyak, kita akan impor gas. Selama tidak ada cadangan gas yang baru lagi. Jadi ngerinya Republik ini kayak begitu sekarang. Iya. Itu gas. Batu bara bagaimana ya? Batu bara. Batu bara itu menurut hitungan 2049 antara yang diambil dengan yang dikonsumsi itu sama. 2049. Lebih dari itu nasibnya lagi akan seperti minyak atau sama dengan gas. Ya. Tapi menurut APBI, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia, pengusaha atau produsen Indonesia, itu bukan 2049, 2039 menurut hitungan mereka. Wow, malah jauh lebih cepat lagi. Ini pelaku ya, ini pelaku. Kalau ada 49 tadi kan perkiraan perhitungan ya, Saya nggak tahu dari mana. Tapi apapun juga, kita ini dalam kondisi krisis sudah dalam sisi energi. Terus solusinya apa? Coba. Solusinya paling yang bisa diharapkan cuma
energi baru terbarukan itu dari panas bumi terbarukannya, Betul. PLTP. PLTP itu paling gede cuma 100-an kira, 100, 130 sekitar itu. Bahkan yang kecil-kecil banyak. Dan itu biasanya di daerah remote lagi. Ya. Dan itu emang nggak ada masalah. Ada masalah juga, masalah geokimia kalau kita jadi dari gas bumi, panas bumi yang di Dieng, di Lahendong, di Kamujang, di Uluk Bulu dan seterusnya itu konten kimianya bisa beda-beda. Itu akan mengakibatkan disposisi yang pada pipa itu akan bisa berbeda juga. Ada yang cepat, ada yang betul. pengecilan itu. Nah. Ya, nanti tapi apapun juga itu, materialnya. Tapi apapun juga ini adalah peluang, itu tantangan harus kita jadi peluang. Intermittent yang ada 2 intermittent lain itu solar sama angin. Solar panel dan angin ya. Solar panel, LTS angin. dan Itu hanya untuk siang hari. Angin itu memang sebenarnya ini belum begitu sukses di tempat kita karena berbeda dengan di Jepang, di Korea ya, atau di daerah Amerika kalau yang di ujung lepas dari ekuator ya, agak ke utara ya. Karena di daerah subtropis, coba perhatikan, atau kalau menurut saya salah tolong saya dikasih tahu di kenyataan lapangannya. Di daerah subtropis itu arah angin relatif sama, arahnya sama, kecepatannya kita pada range sama tertentu. Di Indonesia itu kadang-kadang mati angin, kadang-kadang anginnya kenceng, sehingga kita sering pakai ekor gitu. Kalau di Indonesia kan ada ekornya itu. Iya, fluktuat. Untuk menyesuaikan arah itu ya. Iya. Dan kita ada lagi namanya musim pancaroba. Di musim pancaroba itu kecepatannya nggak karu-karuan, arahnya pun berbolak-balik nggak karu-karuan juga. Iya, itu dia. Tapi ini potensi yang perlu kita kembangkan ya. Itu tantangan teknologinya. Juga. Dari surya begitu, surya itu hanya untuk siang hari. Mau menyediakan baterai ini secara teknologi juga bisa. Cuma mungkin masih perlu dikembangkan tapi lagi teknologi dari industri itu saya kira mungkin lama-lama akan jadi murah. Bahkan waktu suatu ketika saya dihadapkan pada satu pertanyaan. Loh, kan Australia mau bikin solar cell lapangan solar cell karena listrik mau diekspor ke Singapura. Ya, bisa saja. Tapi kalau hitungan fisika saya mengatakan bahwa akan disipasi panasnya akan banyak hilang di jalan satu. Betul. Ya. Terus nanti di Singapurnya mau ditampung di mana dia? Itu dia nggak ada, belum tentu energi ada storage-nya. Iya. Nah, karena seperti tadi kalau misalnya kalau siang hari ada listriknya, malam padam tuh kalau Mas Harun nih jadi pengusaha listrik kan kelabakan. Sekarang ada misalnya tiba-tiba masuk 1000 mega. Begitu mulai senja langsung hilang gitu ya. Hilang itu. Nyari 1000 mega buat pelanggan kan susah itu. Ya, kecuali punya backup baterai yang luar biasa gedenya itu. Itu baru bisa di situ. Saya nggak tahu nanti, tapi saya kira mungkin ada pemikiran yang akan muncul dari sana. Oke. Iya. Yang belum tersentuh lagi laut. Nah, 70% energi laut itu masih belum termanfaatkan di tempat kita. Energi laut juga. Itu dalam arti gelombangnya gitu, Pak? Bisa gelombangnya, mekanik dari gelombangnya. Bisa energi ocean thermal energy conversion. Ocean thermal energy conversion. Di Jepang ada Mas Endarta kan bisa cari otek gitu di Jepang ada. Yang 100 kilowattan. Itu bisa cuma ya itu tadi masih untuk kita masih teoritis ya, masih belum. Oke, masih on paper masih. Ada lagi ini arus yang bawah laut itu arus bawah laut ya. Juga di bawah itu ada juga kemungkinan juga di situ. Jadi itu potensi juga sih, potensi. Tapi kemudian air sungai itu hemat saya kalau untuk Jawa itu udah maksimum ya. Dan kita punya nggak bagusnya ada selam ya, ada yang lumpur ya. Tapi itu akan cepat penuh di situ ya. Ada potensi besar tuh di Papua. Di Sungai Memberamo namanya. Tapi Papua itu hampir nggak ada orang. Iya. karena itu bisa potensial karena masih jernih gitu. Jadi kalau perbandingan kalau ngitung ya di Papua itu per square kilometer paling hanya 3 orang orangnya density-nya. Di Jawa itu mungkin hampir 1.100-an, 1.050-1.100 gitu. Wow. Per square kilometer. Jadi membeda kan ya. Dan ya.
Ya, jadi balik lagi berarti kalau misalnya kita ditanya tentang kebijakan energi Indonesia, berarti awalnya itu dari kebijakan energi turun ke Nah, rancangan umum energi, terus habis itu nah, dan bikin lagi grand strategi energi, Pak ya. tapi di grand strategi ini, ya, ini adalah untuk masukan sebenarnya, untuk masukan Oh, oh, perbaikan ruang. Jadi masukan perbaikan ruang, oke. karena yang punya oleh undang-undang itu cuma dua, Ken sama Ruan aja. Desain Mhm. ini nanti adalah bahan untuk perbaikan ruannya. Oke, oke. Ya, terus ya dari kita sempat bahas juga sedikit, tapi saya mau elaborate lagi sih, Pak. Eh, terus kemudian tadi kan Bapak udah jelaskan, oke, solar potensinya kayak gini, tapi masalahnya gini, angin kayak gini dan kayak gini gitu. Tapi kalau untuk nuklir tuh gimana bisa fit in ke grand strategi atau kebijakan energi atau rancangan umum energi itu, Pak? Bagaimana Sebenarnya nuklir kalau bisa fit kalau in itu? kalau kalau harga, jadi sekarang akhirnya menuju keekonomian ya, keekonomian. Hmm. Kalau ekonominya masuk ya, dengan biaya produksi pembangkitannya itu di bawahnya itu mesti akan diterima. Mhm. Ya, kira-kira begitu ya Mhm. dari masa itu. Tapi kalau itu di atas itu dan pemerintah harus ngasih subsidi, itu masih question mark, masih tanda tanya bisa atau enggaknya Oke, situ. oke. Dan saya yakin bahwa PLTN itu lama-lama harganya akan semakin murah. Makin Bahkan turun ya. saya dalam beberapa studi ya, kalau SMR, Small Medium Reactor itu harganya masih bisa di atas 9, 10, 11 sen ya per kWh. Kalau Mhm. yang besar-besar ini saya dengar bisa antara 6, 7 sampai 8 sen. Jadi Iya. kompetitif terhadap batu bara. Mhm. Mhm. Itu, Mhm. kalau itu masuk itu bagus. Nah, yang Mhm. berikutnya lagi, kenapa dulu ya rencana yang di Muria dan tadi dikatakan kan ya Muria dulu pada orang pada nolak dan seterusnya. Ya itu nggak tahu lah itu apa. Tapi saya punya suatu ketika saya ditanya oleh Pak Bupati di Bangka Barat ya, Pak Bangka Barat. Mhm. Pak Mhm. As, kalau ada PLTN di tempat saya, itu rakyat saya dapat apa? Hmm. Pak Bupati kan bisa minta CSR-nya untuk pembangunan. Kalau CSR, jadi ini pragmatis ya, di luar konteks apa, di luar teknologi. Tapi yang rakyat tuh dapat apa gitu ya? Mhm. Kalau CSR sih kita bisa juga dari perusahaan-perusahaan bisa dapat CSR juga di situ. Karena saya nggak tahu dari mana tuh kemudian pikir. Ya pas dialog tadi kepikir. Mhm. Ya Pak Bupati, itu kalau kita pakai token listriknya. Tekan Di listrik Indonesia kan ya. ada token listrik. Itu per KWH Mhm. kita itu harus bayar hampir Rp1.400. Mhm. Kalau Mhm. misalnya setiap Rp1.400 itu Rp10-nya itu jadi misalnya oke, PLTN boleh bangun di tempat saya, kemudian saya minta Rp10 per KWH masuk ke kabupaten. Misal begitu ya. Iya. Itu kalau kita punya 1.000 megawatt elektrik, 10 megawatt PLTN, Mhm. atau artinya kan 1 juta kilowattnya. Iya. Dalam 1 tahun itu kalau Rp10 diambil, diminta tentu harus dipayungi dengan perundangan setempatnya. Iya. Itu terkumpul 86 miliar kira-kira Per tahun. per tahun. Jadi pemasukan Kalau daerah ya. Hmm. daerah, kalau misalnya masing-masing kalau di sekitar PLTN itu ada 1.000 rumah misalnya pada Mhm. radius tertentu, 1.000 rumah. Mhm. Masing-masing rumah dikasih Rp5 juta per bulan. Wah, itu Maka satu bahagia sekali. tahun itu cuma 60 miliar. Itu Ada baru sisa tuh. Rp10 per KWH. Mhm. Kalau misalnya kabupaten misalnya oke, silakan bangun tempat saya, tapi saya minta Rp20 per KWH, itu masuk ke kabupaten. Itu berarti Mhm. double dari situ. Double. Iya. Jadi Mhm. dengan model semacam tadi, saya rasa kalau yang demo mungkin mereka akan menghadap Akan mikir ya. sendiri. Mikir sendiri. Soalnya sistem insentif itu sudah memang banyak dilakukan di berbagai negara ya, Pak ya. Kayak Jepang, saya yakin Negara Jepang ya. kayak gitu, Korea juga kayak gitu. Saya tahu Karena juga ada Amerika juga kayak gitu, juga sistemnya di orang-orang karena sekitarnya dikasih. Mhm. ada cerita lain Mas Arun di mana Mhm. di praktek di Republik ini. Mhm. Ada satu partai gitu kan, dia dalam rangka pilkada mendekati rakyat dengan sosial, Mhm. entertain dan seterusnya. Desa itu dikasih sapi, dikasih kuda, dikasih kerbau untuk ini. Tapi ternyata dia kalah. Oke. Dia kalah ya, dia kalah. Mhm. Kalah dengan partai lain yang memberikan
1-2 tusuk sate tapi ke masing-masing keluarga. Oh, pendekatannya beda ya. Bukan daerah saya itu bisa lebih subur dengan dengan nanti sapinya, kerbaunya atau apanya untuk membajak untuk bareng-bareng itu bukan itu. Tapi masing-masing keluarga dapat apa itu. Bisa kalah di situ. Nah, nah saya kira case macam untuk PLTN barangkali akan bisa muncul juga. Betul. Ya, itu menarik, Pak. Tapi begini, saya mau coba tarik dikit ya, Pak. Tadi Bapak sempat menyebut bahwa perlu ada kajian keekonomian, techno-economic analysis gitu. Tapi saya dan teman-teman lain juga yang agak bingung itu adalah siapa yang harus melakukan itu, Pak? Siapa yang diberi mandat untuk melakukan perhitungan biaya itu untuk tingkat keekonomian PLTN itu? Apakah harus vendornya yang berarti aku yang harus go nuklir dulu terus bikin teknoekonomi analisis, atau lembaga-lembaga keibatan gitu yang bikin teknoekonomi analisis, atau bagaimana itu seharusnya, Pak? Ada dua pendekatan ya. Dari satu sisi ingin pemerintah harusnya punya juga. Pemerintah bisa melalui batan, bisa melalui perguruan tinggi untuk melihat kelayakan dari suatu industri ya. Kelayakan industri apakah dari lokasinya, apakah dari segi penerimaan masyarakat, juga dari segi harga, itu dari situ. Tapi tentu saja dari vendor, dari yang membangun, itu dia harus punya answer. Kalau misalnya dia harus mengeluarkan X sen per kWh gitu ya, sama nggak dengan yang hasil studi ini? Kalau misalnya ini terlalu mahal, kan ini bisa bargaining di situ ya, bargaining di situ. Nah, tapi dalam kenyataannya nanti terakhirnya adalah kalau memang listrik yang dibutuhkan oleh PLN, maka apakah harga tadi sesuai dengan BPP enggak biaya pembangkitan biaya produksi pembangkitan listriknya itu sendiri. Kalau dia ada di bawah itu PLN akan senang. Akhirnya untung dia sebagai sebagai pengelola listrik ya. Jadi siapa saja bisa melakukan itu, Mas. Tapi tentu itu masuk dalam visibility study, itu masuk juga masalah harga. Cuma ini kan masih harga dari kita yang masih memperkirakan ya. Kalau harga beneran kalian dari vendor. Kalau harga ditawar segitu nggak masuk, dia akan nggak masuk. Tapi yang penting adalah dari semua itu adalah jaminan secara politik. Ya, secara politik. Karena pembangunan PLTN itu kan more than 5 years. Ya. Artinya kan itu di kabinet berikutnya. Iya. Kalau tidak ada keputusan resmi dari pemerintah untuk go nuklir gitu, maka orang akan masuk akan mikir gitu. Iya. Sekarang boleh, tapi pas ini proses oleh kabinet berikutnya nggak boleh, kan babak belur ya. Iya, itu betul. persis dengan kasus Jerman. Di Jerman ketika saya sekolah di sana dulu tahun 90-an ya, 90-an itu di Greenpeace itu bisa punya partai dan akhirnya menang dan akhirnya bisa masuk ke parlemen. Pemerintahan ya. Pemerintahan di parlemen. Di parlemen akhirnya dalam diskusi di parlemen sendiri mereka bisa pokoknya PLTN enggak gitu ya. Untuk Jerman enggak. Akhirnya itu keputusan tadi dianukan ke pemerintah untuk dilaksanakan. Ada 3 keputusan yang saya masih ingat ya. Yang pertama, Jerman tidak akan membangun PLTN yang baru. Tidak akan bangun. Yang kedua, yang masih beroperasi itu dihabiskan lifetime-nya. Dihabiskan. Yang ketiga, yang sudah nggak beroperasi di decommissioning. 3 itu keputusannya. Akibat dari keputusan tadi, kemudian pemerintah akan melaksanakan. Siemens yang membangun reaktor yang di Serpong itu, RSG, itu kan Siemens dengan interatomnya. Karena pemerintah sendiri tidak menghendaki, akhirnya dia menutup divisi nuklirnya Siemens. Tapi untuk menyelamatkan sebagian dari modalnya, maka dia bekerja sama dengan Prancis untuk membuat Areva namanya dengan Framatome. Jadi Siemens dengan Framatome membuat Areva. Dan ini kemudian bergerak ke arah sini. Tapi modal besarnya ada pada Prancis. Nah, 2-3 kabinet berikutnya yang di Jerman tadi, mereka sadar keputusan itu salah. Maka mereka mempersilahkan lagi Siemens untuk menghidupkan lagi divisi nuklirnya. Sejauh yang saya dengar, Siemens akan mengembangkan lagi, asal nggak ditutup lagi gitu.
Nah, Iya. pemerintah kan tidak bisa beyond kabinetnya kan nggak susah untuk menjamin itu ya. Iya nggak Karena bisa tidak menjamin ada itu. jaminan tadi, maka Siemens ya sudah kalau itu keputusan itu sejarah lah. Gitu. Jadi kenapa Jerman sekarang tidak mengembangkan lagi ya karena tadi keputusan tadi yang Keputusan sekarang. politiknya itu yang nggak bisa dia beyond kabinet setelahnya gitu. Jadi kabinet nggak bisa. Nah, di Indonesia saya Mhm. kira begitu juga. Selama Iya. pemerintah tidak menyatakan go nuklir, Mhm. maka siapapun yang akan jadi pemasok, vendor dan seterusnya mungkin akan berpikir di situ. Iya akan pikir dua kali lah. Tapi Iya. saya mau follow up dari situ, Pak. Kita masyarakat nuklir itu kan selalu diskusi, oke, kita masih menunggu keputusan pemerintah untuk go nuklir gitu. Tapi konkretnya itu keputusannya itu dalam bentuk apa ya, Pak? Maksudnya apakah presiden perlu mengeluarkan kayak perpu tentang kayak kita harus mulai nuklir dan programnya akan diatur oleh Den Batan Bapeten gitu misalnya, atau dibikin kayak undang-undang dimasukin ke RUU EBT gitu kayak mulai kita atau kayak gimana sih, Pak? Keputusan go nuklir itu kayak gimana sih, Pak? Jadi misalnya pemerintah membentuk NEPIO, Nuclear Hmm. Energy Program Implementation Organization, itu sudah ke arah kebijakan, itu berarti itu sudah menyiapkan untuk nuklir, itu bisa dilihat. Iya. Atau misalnya ada dalam suatu sidang kabinet ada pernyataan dari presiden, kemudian itu di-quote oleh itu berarti itu sudah go nuklir. Atau Oke. melalui Menteri SDM-nya dia menyatakan kita go nuklir tahun sekian, itu pernyataan. Nah, pernyataan itu sampai sekarang nggak ada. Oke. Nah, Tapi meskipun pernyataan itu ada, Pak, apakah kalau misalnya dia nggak di backup dengan dasar hukum, misalnya undang-undang atau peraturan presiden gitu, bukankah itu akan sama aja gitu, Pak? Nah, itu yang mungkin yang baru kita dan teman-teman mengerjakan sekarang ini untuk dengan nuklirnya. Jadi sekarang ini dia ada Renstra. Jadi sebelum kita Renstra, Gisen tadi sudah mulai masuk ya. Gisen sudah masuk dengan NEPIO itu ya, Pak ya. PLN ya. Dan itu merupakan bahan untuk RUEN. RUEN itu nanti akan diperbaiki, direview, diperbaiki. Itu satu. Yang kedua, dan itu ada Renstra. Di Renstra ini ada juga masalah PLTN. Okay. Pembuatan NEPIO itu ada juga di situ, dua. Yang ketiga di kalangan sendiri, di kalangan saya nggak punya PLN. PLN itu dalam satu presentasi saya ada blok diagramnya di dia. Tahun 2040 ada 10 gigawatt PLTN yang beroperasi. Oh iya, saya juga lihat presentasi yang sama deh. Ya. Itu kalau dihitung, kalau kita cermati, 10 gigawatt itu dari mana? Ternyata dia itu menggantikan PLTU yang tidak diperpanjang. Slide-nya sama di situ ya? Nah, jadi persis besarnya sama. 2040 beroperasi. Nah, sekarang kalau itu 10 gigawatt, kalau itu kan tidak mungkin, misal pembuatan PLTN itu kan sampai 7 tahun ya. 7 tahun kira-kira ya. Kan tidak mungkin setahun langsung 10 biji kan, kalau 1000 megawatt kan tidak mungkin 10 biji. Mesti kan urut nih, 2 biji gitu ya. Kalau diperhitungkan misalnya, tahun 2032 itu pertama kali kita membangun PLTN. 2032 PLTN. Maka itu bukan 2032, berarti itu paling akhir tuh. Kalau 7 tahun ya, berarti harusnya lebih awal lagi. Taruhlah 2032 itu harus membangun. Maka 2022 baru mulai beroperasi. Maka 7 tahun sebelumnya, tahun 2025 harus membangun. Iya, which is 4 tahun lagi. 2025 itu berarti ya sekarang kita siapkan adalah NEPIO-nya, Nuclear Energy Program Implementation Organization, disiapkan di situ. Jadi waktunya kalau kita lihat dari situ udah oyak-oyakan, nggak kurang, udah kejar-kejaran. Artinya PLN sendiri sudah menyadari bahwa perlu PLTN, maka dia dalam blok diagramnya itu 2040 ada 10 gigawatt PLTN yang beroperasi. Nah, ini perlu diantisipasi dengan baik. Terus tentang NEPIO tadi itu, Pak. NEPIO itu nantinya apakah dia itu bukan dasar hukumnya ya, lebih ke kayak ini pemerintah akan membentuk NEPIO, tapi pernyataan itu perlu ditampilkan di mana, Pak? Apakah masih nanti mulai Perpres. Oh, Perpres ya. Perpres atau Menteri SDM dengan Perpres ini masih dalam diskusi, jadi belum gitu. Banyak cerita di situ. Tapi rasanya untuk persiapan memang harus perlu NEPIO. Betul. Dan itu salah satu yang diminta oleh IAEA. Betul. Iya. Terus baik. Itu
saya mau tarik dikit ya Pak, tentang Undang-Undang 1097 sebenarnya, yang kemungkinan juga badan yang akan mau saya diskusikan itu akan muncul juga di RUU EBT, yaitu Majelis Pertimbangan Daya atau Tenaga Nuklir itu Pak. Saya itu penasaran. Oke, Undang-Undang 10 tahun 97 itu kan mengeluarkan output 3 lembaga kan Pak. Bapeten yang sebenarnya dulu udah lama diperkuat, Bapeten bentuk baru, terus ada satu lagi kan MPTN, Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir. Itu sebenarnya apa dan bagaimana kerjanya, terus apa yang terjadi dengan MPTN sekarang ini Pak? Saya nggak pernah dengar soalnya. Ada yang terjadi wallahu alam, tapi begini. Karena saya dulu merupakan salah satu calon anggota itu. Jadi terakhir itu ada 14 orang anggota dan itu sudah dilaporkan ke Pak SBY di masa akhirnya untuk dipilih, tapi nggak dipilih, masuk zaman Pak Jokowi dan sampai sekarang tidak ada kabarnya, nggak ada kabarnya. Jadi memang saya tidak tahu apa yang ada karena saya bukan presiden, jadi saya tidak tahu apa yang ada di tataran di atas, tetapi bahwasanya mungkin belum masanya barangkali ya, belum masanya. Waktu itu saya masuk ke salah satu kandidat di MPTN ya. Sampai lama terus akhirnya ada peluang di DEN, akhirnya saya open bidding dan masuk di DEN sekarang ini. Tapi di situ tugasnya adalah memberi pertimbangan. Mungkin jenis PLTN-nya, berapa besarnya, lokasi di mana dan seterusnya, itu MPTN memutuskan. Dan itu di bawah presiden langsung gitu Pak. Kalau DEN di bawah presiden, MPTN juga kalau MPTN di bawah presiden juga. Berarti jatuhnya itu kayak kayak DEN tapi khusus untuk nuklir doang. Apakah bisa diimplementasi kayak gitu? Betul. Oke, I see. Nah, kalau saya melihat di Undang-Undang RUU EBT yang sekarang, itu namanya bukan MPTN sekarang, namanya Majelis Pertimbangan Daya Nuklir. Daya nuklir, iya. Jadi ada ini, kemudian ada satu lagi kumpulan pakar, tapi keduanya ini kemudian diakomodasi di DEN, usulannya, nanti langsung masuk ke presiden. Jadi semacam itu. Jadi nggak lagi langsung di bawah presiden, tapi di bawah DEN gitu Pak. Saya nggak tahu konstruksi kayak apa, tapi lihat diagramnya semacam itu. Oke. Ya, ya kita udah bahas banyak hal sih Pak. Terus tapi mungkin sekarang ini udah sejam juga, itu kayak saya mau reflect aja sih, kayak kira-kira dari apa tapi izinkan Mas Sharon. Gimana? Sebelum itu mau saya ingat ya, karena penting bagi saya ya, bahwa namanya strategi itu baru bisa dibuktikan setelah sekian lama, ya. Kan tidak bisa kita terapkan strategi sekarang dan besok 1 tahun 2 tahun lagi langsung, itu enggak. Biasanya dia long term pembuktian itu long term ya. Nah, sekarang bisa di googling ada namanya Advanced Energy Initiative. Itu diprakarsai Pak George Bush 2006. Presiden Amerika. George Bush. Karena diaku itu tidak ya, kita waktu itu memang arahnya tuh Amerika tuh tren teknologi itu ada di Amerika waktu itu. Jadi bisa di Advanced Energy Initiative tahun 2006 Pak George Bush. Singkat cerita bahwa pada waktu itu Amerika itu konsumsi minyaknya itu 21 juta barrel per hari lebih, hampir 22 juta barrel. Iya. Tapi produksi dalam negerinya hanya 8,5 juta barrel. Maka dengan Advanced Energy Initiative tadi, Pak George Bush menginginkan tahun 2040 Amerika tidak akan impor minyak lagi, hanya memanfaatkan di dalam. Nah, bagaimana change dari sekarang situasi itu ke tidak impor itu hanya dengan teknologi. Betul. Dan sambil memperhatikan lingkungan, maka yang pertama tidak akan bangun PLTU lagi. Yang kedua, dia dengan PLTN, maka sekarang PLTN mulai dibangun lagi di Amerika. Yang ketiga, untuk transportasi, maka EV, electric vehicle ya, mobil listrik ya. Itu mulai ya. Kemudian yang keempat, produksi hidrogen. Hidrogen juga untuk ini. Nah,
termasuk kendaraan. Cuma mazhabnya beda. Kalau di US tuh kendaraan listrik dan baterai. Kalau hidrogen itu fuel cell itu Jepang, itu yang Mas Indarto nih. Iya. Jepang itu masih begitu fuel cell. Nah tapi kayaknya bergeraknya sekarang ini banyak di mana di baterai, Itu 2006, 2008 kemudian saya baca bahwa Volvo itu berhasil membuat mobil yang jarak tempuhnya mencapai 160 km waktu itu. Jadi begitu ada strategi yang demikian, maka industri itu langsung ngikuti. karena mau tidak mau nanti akan mengikuti. Iya. Dan itulah namanya sebenarnya strategik untuk suatu state ya, Iya. Dan kita dengan keterbatasan fosil fuel, maka mau tidak mau, suka tidak suka, memang harusnya kita melirik ke arah yang energi baru terbarukan. Satu. Yang kedua, ini ada teman-teman yang ada di luar, mungkin kalau bisa diprovokasi teman-teman yang mau belajar di sini. Hemat saya ya, kita ini lahir di Indonesia itu karunia sebenarnya. Sumber daya alam itu luar biasa banyak. Cuma teknologi kita belum nyampe ya. Artinya bagaimana mengeksplorasi, eksploitasi. Kalau udah dapat eksploitasi, bagaimana tuh separasi. Itu masih terbuka. Itu masih yang ada di masih ada di daratan. Belum di kelautan, yang 60% ruangan kita kan laut itu. Jadi mungkin geologi offshore itu juga harus dikuasai juga situ. Nah, kalau itu bisa dikuasai dan kita tidak jual mentahan keluar, maka saya rasa Indonesia jadi luar biasa. Iya, sepakat. Ya, oke. Jadi long term strategi itu memang perlu. Iya, long term strategi itu memang perlu dan memang perlu dibutuhkan. Dan itu akan menjadi akhir untuk podcast kita. Terima kasih banget Pak As udah berkenan untuk kita ajak ngobrol. Dan untuk yang mendengarkan, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.